Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini Bunda masih bisa sharing ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menjemput rezekinya ya. Amin amin ya Allah. Nah teman-teman, kali ini Bunda mau beresin kamar ataupun rumah yang super duper berantakan. Nah sebenarnya ini tuh belum seberapa sih teman-teman, terkadang lebih berantakan lagi nyampe depan rumah hingga ujung dapur ya teman-teman, seperti itu. Maklum lah ya teman-teman, kalau punya bocil pasti seperti itu. Nah sekarang seperti biasa ya teman-teman, Bunda mau beres-beres karena ini tuh sebenarnya kegiatan sebelum bocil tidur yang biasanya mungkin Bunda kalau nge-record nunggu bocil tidur dulu, tapi kali ini sekalian aja deh bocil mau tidur gitu Bunda nge-recordnya dan sekalian beres-beres. Mungkin agak sedikit ribet sih ya teman-teman, tapi tak apalah ya, sekalian bocil tahu kalau mau tidur itu mainannya juga harus dirapikan dan dikerjakan bersama dengan bundanya, supaya anak-anak juga paham dan memang harus kita terapkan dan didik ya, merapikan mainan bekas mainannya itu dirapikan kembali pas mau tidur gitu. Nah teman-teman, sebenarnya kondisi rumah Bunda itu selalu berantakan gitu ya teman-teman, yang seperti tadi aja misalnya ada meja TV yang digeser-geser bocil lah gitu, Masya Allah ya teman-teman. Kalau anak lanang itu seperti itu ya teman-teman, super duper aktifnya dan memang harus super duper jaganya juga, karena bisa naik-naik ke meja lah, naik-naik ke meja ruangan lah, yang sebenarnya ngeri juga sih ya teman-teman. Jadi gimana ya, gimana lagi ya Bunda juga memang harus cepat dan gercep gitu, dan gak bisa lengah sedikit pun kalau lagi main sama bocil pastinya. Nah teman-teman, meskipun rumah kita selalu berantakan, dan maaf misalnya walaupun rumah kita masih ngontrak gitu, kita harus semangat juga ya teman-teman untuk beres-beresnya. Nah buat teman-teman yang lagi berusaha nabung buat beli rumah nih misalnya, pastikan teman-teman juga ingin punya rumah sendiri dan pastinya juga tidak ingin mencampur bersama orang tua dan mertua seperti itu, atau mungkin tidak ingin ngontrak terus menerus. Pastinya Bunda juga tahu dan paham betul kok perjuangannya seperti apa, apalagi seperti Bunda ini ya teman-teman, Bunda yang terkadang masih suka dengan belanja-belanja perabotan dan masih apa ya, memang terkadang wanita atau perempuan itu masih basicnya juga suka belanja ya dan shopping ya teman-teman. Ya nggak sih ya teman-teman, nggak munafik juga ya teman-teman, Bunda juga perempuan pastinya masih senang dengan hal-hal semacam itu. Dan dulu itu paling sulit juga banget ya Bunda untuk menabung, dan dari konten-konten Bunda itu sebenarnya Bunda itu menantang diri pribadi Bunda sendiri gitu. Ya maaf ya sebelumnya teman-teman, ini bukannya menyesali dengan apa yang terjadi, bukan tidak ikhlas dengan apa yang telah menjadi ketentuan Allah, atau mungkin bukan juga kufur nikmat gitu ya teman-teman. Bunda hanya ingin teman-teman juga buka mata supaya apa yang terjadi dengan Bunda tidak terjadi juga kepada teman-teman semuanya, seperti itu. Tidak ada rasa penyesalan yang banyak gitu teman-teman. Jadi Bunda mengajak kepada teman-teman, yuk kita melek yuk. Melek dalam artian melek dalam hal menabung sejak dini ya teman-teman. Misalnya supaya apa ya, misalnya ada yang mempunyai pemikiran gini nih, coba ya dulu dari dulu gitu pas awal-awal nikah ataupun sebelum nikah misalnya, kita langsung nerapin sinking fund, nabung gitu buat rumah. Tapi ya yang namanya penyesalan itu ya, yang namanya pengen itu ya, itu pasti ada ya teman-teman. Menahan keinginan itu benar-benar sulit banget, apalagi kalau untuk orang ataupun untuk tipe kal yang hobi belanja gitu. Contohnya contoh kecilnya seperti Bunda ini ya, apalagi maaf kalau misalnya masih ngontrak, itu terkadang rasanya ingin banget memenuhi isi kontrakan aja gitu rasanya ya teman-teman, pengen beli ini, pengen beli itu, alhasil nabung untuk pengen beli rumah itu nggak terkumpul ya teman-teman. Gimana ya rasanya itu, kayak ya gimana ya caranya supaya kita tuh jadi putar otak gitu, putar balik otak, gimana ya caranya hobi Bunda ini, hobi kita ini, gimana supaya hobi kita ini ya teman-teman bisa menghasilkan dan mendatangkan pundi-pundi uang ya, bisa mendapatkan cuan gitu. Jadi ya itu tadi, selain Bunda juga belajar dalam mengelola keuangan, Bunda juga ingin mengembangkan bakat, mengembangkan uang, yang dalam artian ialah mencari usaha tambahan gitu, meskipun di rumah aja gitu ya. Yang sebenarnya sih caranya banyak banget ya teman-teman, cuman kan yang namanya usaha itu yang sangat panjang ya, memang usaha itu nggak langsung yang benar-benar menghasilkan gitu, semuanya itu butuh proses dengan proses yang sangat panjang. Tapi nikmati aja ya teman-teman setiap proses demi prosesnya, karena insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala pasti beri jalan kalau kita mau
dan dapat benar-benar berusaha. Seperti sekarang, alhamdulillah di posisi bunda sekarang nih, alhamdulillah bisa melewati itu semua yang mungkin pada awal juga bunda nggak bisa nabung sama sekali, dan alhamdulillah sekarang bunda bisa sedikit demi sedikit mengumpulkan ya teman-teman. Terkadang kan kita juga terkadang kan bingung gitu ya teman-teman, ingin punya ataupun beli rumah gitu, ataupun ingin beli cash ataupun kredit, kan pastinya ingin ya kalau misalnya ada uangnya beli cash gitu ya teman-teman. Ya mending cash aja ya teman-teman, tapi kalau ada uangnya. Tapi cash itu juga memang harus dengan berbagai pertimbangan juga ya teman-teman. Misalnya kalau teman-teman banyak yang mesti dibayar kah, contohnya seperti misalnya anak-anak kita masih sekolah nih, ataupun mau sekolah dengan cara bersamaan dengan anak-anak masuk sekolah, dan pastinya lebih banyak pengeluaran yang pastinya tidak cukup uang sedikit ya. Dan misalnya anak-anak kita yang sudah semakin besar dan pastinya ingin cepat-cepat dapat dan ingin cepat-cepat punya rumah seperti itu. Dan jangan sampai kita banyak penyesalan dan umpatan-umpatan lainnya ya teman-teman, seperti contohnya, aduh aku benar-benar nyesel banget, kenapa ya nggak dari dulu, kenapa nggak sebelum ataupun awal nikah gitu kita tuh mulai nabung gitu. Dan kenapa aku tuh nggak nyicil nabung ataupun ngumpulin logam mulia gitu ya, dan nyicil untuk belajar menanam saham gitu misalnya. Ya, yang namanya penyesalan itu pasti di akhir ya teman-teman, dan ini juga pembelajaran pribadinya untuk bunda dan khususnya buat teman-teman semuanya juga. Semoga dapat diambil hal-hal positifnya ya. Dan kalau misalnya ada yang masih muda nih, sebenarnya masih luas ya peluangnya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih muda nih, sebaiknya manfaatkanlah selagi masih muda ya, selagi teman-teman masih muda, dan apalagi selagi belum ke perjang pernikahan atau belum nikah gitu. Kita tuh harus benar-benar siapkan dana darurat, entah itu untuk biaya pernikahan, untuk aset ke depannya nanti seperti beli tanah kah atau beli rumah kah gitu. Tapi kalau bunda kalau boleh memberi saran nih, lebih baik nikah sederhana aja, tapi setelahnya kita mempunyai rumah gitu, mempunyai tabungan gitu untuk kehidupan setelah pernikahannya seperti itu. Karena kan pasti nanti kerasa banget ya kehidupan setelah nikah itu seperti apa. Pastinya ingin beli perabotan rumah lah, perintilan rumah lah, dan ini dan itulah. Ya pokoknya kehidupan setelah pernikahan itu jauh lebih penting daripada acara sehari tapi habis dalam berjuta-juta seperti itu. Jadi ketika sudah nikah nih, itu tuh kita itu sudah tenang, kita sudah punya pegangan untuk beli rumah kan, atau tanah kan, seperti itu. Dan kalau solusinya gimana nih, kalau misalnya solusinya gimana nih kalau telat gitu kan dari dulu, kenapa nggak nerapin budgeting, nggak nerapin sinking fund gitu. Dan tidak apa-apa ya teman-teman kalau baru-baru ini kita masih belajar terus dan baru menerapkan. Yang terpenting kita sudah usaha ya teman-teman, mencoba buat mencoba buat mengelola keuangan menjadi lebih baik lagi, karena memang dampaknya itu masih yang di masa yang akan datang gitu teman-teman. Seperti bunda dulu pas masih kerja, bunda juga ya nggak terlalu memikirkan nyampe sejauh itu juga, mikirin mengatur keuangan kah, nabung kah. Memang sih dulu kepikiran tapi nggak kuat banget gitu niatnya, dan gak kepikiran di masa yang akan datang juga nanti gimana gitu. Tapi sekarang baru benar-benar kerasa banget seperti itu. Jadi kan ketika kita punya anak itu sekarang ya udah benar-benar harus lebih banyak usahanya gitu di masa saat ini seperti itu. Nah sebenarnya kalau beli logam mulia ya dari dulu sebelum nikah gitu, kita dapat cicil aja gitu sedikit-sedikit, jarang kurang lebih dari 6 tahun itu sebenarnya udah lumayan ya teman-teman. Udah bisa beli rumah ataupun bangun usaha. Ya balik lagi ya teman-teman, tapi yang namanya seperti rezeki itu Allah yang lebih tahu ya teman-teman. Kita juga nggak perlu khawatir akan rezeki ya, karena Allah sudah takarkan rezeki kita masing-masing selama kita mau berusaha, selama kita terus dan tak berhenti panjatkan doa terus menerus juga kepada Allah pastinya. Dan kenapa sih bunda sharing buat video beres-beres gitu, karena biar teman-teman juga dapat termotivasi jadi semangat buat beres-beres rumahnya gitu. Nah kita lanjut ke cerita yang tadi ya teman-teman, penyesalan bunda juga dulu kenapa sih nggak rajin menabung. Jadi untuk sekarang itu harus ada effort gitu yang lebih
lebih, apalagi kalau sudah punya anak gitu ya. Tapi tetap tujuan hidup itu untuk dijalani aja, tidak untuk disesali ya teman-teman. Yang namanya rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing, sudah ada yang ngatur gitu ya teman-teman. Jadi tidak usah banyak khawatirnya, tidak usah banyak takutnya ya, toh yang namanya rezeki itu bukan hanya berupa uang aja. Kita diberikan kesehatan, diberikan anak yang lucu, Masya Allah, itu juga rezeki ya teman-teman. Yang terkadang apa yang Allah titipkan kepada kita saat ini tuh adalah rezeki, seperti itu. Jadi bunda memang menyesal ya teman-teman, menyesal bunda itu dalam artian kenapa nggak dari dulu ya bunda terapin budgeting dan menabung, tapi bunda nggak menyesali keadaan saat ini juga ya teman-teman. Dan bahkan dengan apa yang bunda jalani saat ini, seharusnya bunda banyak-banyak bersyukur lagi gitu, karena dari semua pelajaran dan dari semua pelajaran hidup dan dari sini juga bunda sudah mau mulai mencoba ya teman-teman. Nah dari atas izin Allah juga, bukan bunda apa ya, Allah mengizinkan bunda membukakan pikiran bunda, dan alhamdulillah bunda bisa mencoba untuk banyak belajar untuk mengatur keuangan sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah bisa dapat menabung juga. Bagi teman-teman juga nih yang juga boleh menyesal ya teman-teman, tapi jangan sampai berlarut-larut ya teman-teman. Tapi dalam penyesalan itu kita harus ada pergerakan buat berubah dan tentunya menjadi jauh lebih baik lagi. Nah sebenarnya banyak solusi sih kalau misalnya dikejar sama waktu nih, beli rumah cash dan sesuai target yang rencana kita. Solusinya mungkin bisa KPR gitu, tapi KPR yang di sini yang harus digarisbawahi adalah KPR yang benar-benar sesuai dengan syariah ya teman-teman, dalam artian ya anti riba dan tanpa banding juga. Jadi langsung cicil ke developernya aja gitu. Nah kalau seperti ini boleh nggak sih teman-teman? Sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi sesuai dengan dengan kemampuan kita, karena menyicil ke developer itu dengan sistem syariah itu kebanyakan itu DP-nya lumayan besar ya teman-teman. Tapi ini nggak ada denda, nggak ada sita sih, biasanya bayarannya juga flat. Dan kalau kita ada musibah nih qadarullah nggak bisa bayar gitu, rumahnya itu nggak akan disita ya teman-teman, tapi dicari solusinya gitu buat jual rumahnya dan kita masih kebahagiaan hasilnya gitu loh. Nah teman-teman, jadi lebih aman sih menurut bunda, cuman itu dia, kita harus sabar dulu ngumpulin DP-nya yang lumayan besar dan cicilannya juga yang menurut bunda lumayan ya teman-teman. Jadi sesuaikan juga dengan pendapatan kita dan anggaran-anggaran yang lainnya gitu. Nah mungkin itu sekilas ilmu lagi ya buat bunda pribadi dan buat teman-teman juga. Dan ternyata ada juga yang KPR tapi ternyata tanpa riba gitu, yang insya Allah sesuai dengan syariat. Tapi di sini juga kita harus hati-hati juga pilih developer yang terpercaya ya teman-teman. Caranya kita lihat aja gimana progresnya ke depannya, jauh lebih baik atau tidak. Insya Allah kalau progresnya sudah banyak, insya Allah dapat terpercaya teman-teman. Ya semuanya juga ada plus minusnya ya, pastinya mau beli rumah cash atau beli tanah juga memang harus ada pertimbangannya seperti itu ya. Gimana teman-teman nyamannya aja gitu ya, seperti apa-apa ya, intinya sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita juga ya teman-teman, karena kan yang paham betul kondisi keuangan, kondisi kebutuhan gitu ya diri kita sendiri ya teman-teman. Yang terpenting jangan lupa bersyukur dan cari rezeki yang halal dan tetap meminta ridhonya kepada Allah Azza wa Jalla, seperti itu. Nah teman-teman, di sini bunda mau merekomendasikan sabun dan shampoo ataupun minyak telon yang wanginya tahan lama banget buat anak kecil. Nah di sini juga bunda mau unboxing paket kebutuhan Shaka, dan ini pun sampo yang tahan lama banget. Untuk pembelian seperti biasa ada di link deskripsi ya teman-teman. Nah segitu dulu sharingnya dari bunda, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf bila banyak-banyak salah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.